Halo, kembali lagi bersama Dengar Bareng Dengar Rupa. Melanjutkan seri episode Ngobrol-Ngobrol bersama FX Sarsono. Pada episode sebelumnya, kita ngobrol-ngobrol soal GSRB dan geografi FX Sarsono. Pada episode kali ini, kami menyajikan obrolan kami bersama FX Sarsono soal performance art. Bagaimana metode penciptaan karya seni berbasis performance dan pandangan FX Sarsono soal performance art yang gagal dan berhasil. Selamat mendengarkan. Karena mungkin sebetulnya secara praktik Pak FX banyak juga praktik performance-nya kan Pak. Iya, dan ini kemarin saya ada satu anak namanya Francisca, panggilannya Ika. Mbak Retno kali ya, Francisca Retno ya Mbak. Ya, Oh saya kenal. dia dari Solo. Iya. Sekarang dia di Jakarta. Dia sekarang mau ambil S3, saya lupa deh. Kalau terakhir komunikasi lagi proses ngambil S3 di Denpasar kan. Iya. Nah kemarin barusan ngobrol di chat di WA lah. Dia bilang bahwa saya sebetulnya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa seni performance itu bagi saya adalah seni lupa aksi. Saya bilang, iya, saya juga bilang saya seni lupa aksi dari dulu. Karena saya untuk membedakan seni performance yang atau seni pertunjukan atau seni rupa pertunjukan yang joget-joget. Karena memang performance saya sama sekali gak ada joget-jogetannya. Saya melakukan suatu kegiatan dan itu diperlihatkan kepada publik. Dan itu saya bilang bahwa ya ini aksi gitu, bukan performance, bukan pertunjukan, tapi aksi yang saya perlihatkan. Iya, saya setuju. Saya juga dia juga bilang, iya, saya juga pendapat kayak gitu. Itu. Karena banyak sekali seniman-seniman yang bilang bahwa seni rupa performance, tapi kemudian dia hanya melakukan gerakan-gerakan yang. Nah, salah satunya itu adalah sampai anak-anak yang kuliah di London itu, si Victoria Kosaki. Pada waktu dia mendapat award di Berlin itu dia tidak ada gerakan yang sifatnya joget-joget ya. Dia hanya tidur, kemudian dia ada air yang tumpah dari atas, dan dia membacakan 50 larangan bagi perempuan Jawa. Saya bilang, wah ini menarik sekali, bagus sekali. Dan itu bukan tapi aksi gitu loh. Iya, maksud saya. Tuh, iya sih. Karena tidak harus ada tekniknya ya. Kalau menari kan ada teknik, nggak ada salah gitu. Nah ini nggak ada, ini dia ya baca nih. Ya waktu itu kan saya juga gitu. Ya, saya gergaji, saya membakar, melukis ya Pak ya. Saya menulis. Tapi gimana Pak? Mengubah kan berarti ada narasinya ya, ada yang ingin disampaikan kan, berarti kalau misalnya visual mungkin diubahnya jadi bentuk visual, goresan, titik, garis. Kalau misalnya aksi ini kan jadi aksi, jadi suatu. Nggak ada sesuatu yang saya ubah. Gitu. Ya saya hanya melakukan aksi, dan aksi itu saya perlihatkan. Awal saya ketika saya bikin performance tentang yang performance saya yang ini, bukan yang ini loh. Yang kemudian, nah ini adalah hasil dari performance itu diperlihatkan hasilnya. Tapi itu adalah sebetulnya merupakan performance saya yang saya memotong, menggergaji, membakar di alun-alun gitu loh. Nah ini. Oh iya, saya pernah lihat yang di kursi itu. Nah ini saya bilang bahwa ini tujuan saya adalah saya ingin memperlihatkan proses saya merusak sesuatu. Karena kalau saya tampilkan sesuatu yang sudah rusak seperti ini, orang tidak tahu gitu loh. Ini
orang kalau melihat ini, oh ini instalasi dari barang-barang bekas sama barang-barang. Nah, saya pengennya bahwa memang saya ingin merusak. Dan merusak itu pengen saya perlihatkan merusaknya itu. Nah, kemudian makanya di sini ada TV kecil. Performance dari saya merusak ini gitu. Gitu. Berarti lebih ke aksi yang memperlihatkan proses ya? Begitu juga dengan ini, dengan ini kaitan yang dengan ini. Nah ini dia saya menulis terus ada air turun. Nah saya tetap menulis sih. Ini bagus banget soal itu. Ini populer sekali sih Pak. Jadi materi kuliah. Iya, jadi materi kuliah. Ini Times Square. Iya. Times Square di New York. Nah ini adalah buku Midnight Moment ini seniman-seniman yang melakukan yang karya-karyanya dipilih dipamerkan di Times Square di New York selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Dan dibukukan jadiin buku. Menurut Pak Efes ada performance yang gagal nggak sih Pak? Kayak ya apakah bisa gagal gitu si performance? Oh ya bisa aja. Bisa aja gitu. Dan saya pikir gagal atau enggak itu enggak penting gitu. Yang penting bahwa kamu sudah melakukan sesuatu dan itu kemudian memberikan semacam satu peristiwa ya kepada seseorang. Nah, gagal itu kan sebetulnya kan kalau saya bilang bahwa itu sebetulnya bukan gagal tapi mungkin tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan karena tidak secara konsep tidak kuat gitu dan secara teknis tidak dipelajari dengan baik gitu. Ada anak-anak dari Jakarta forum Lenteng dan kemudian mereka bikin semacam performance itu dan pada waktu itu saya lihat dan menurut saya aduh jelek dalam arti begini. Ada satu orang, terutama ada satu orang ini yang ingin saya kritik benar, namanya Asung. Itu saya nggak ngerti gitu anak ini. Ini anak film. Asung itu kan orang film, ya. Tapi dia tidak paham bagaimana pencahayaan dari satu shoot ya, yang kemudian direfleksikan ke layar. Nggak gagal gitu. Sehingga kita tidak tahu gitu apa yang terjadi antara ini dan shoot ini karena dia tidak memahami cahaya itu. Dan itu menurut saya bodoh sekali dalam arti dia orang film seharusnya dia tahu yang namanya cahaya. Yes, secara basicnya harus Iya ya Pak ya. Bahwa kalau saya membuat ini dengan cahaya yang hanya hanya lilin saja, itu tidak akan terrefleksi ke layar dengan benar. Iya. Ketika itu jadi gagal ya Pak? Nah itu kegagalan dalam arti bahwa orang ini tidak paham tentang teknis dan itu sebetulnya sebuah performance yang sifatnya itu tidak langsung di depan publik tetapi itu merupakan refleksi dari satu kegiatan yang semuanya representasikan atau dipresentasikan melalui cahaya, melalui video. Yang itu sebetulnya bisa dipelajari. Kecuali kalau kamu langsung melakukan on the spot. Iya, jadi publik. Live dan tidak live gitu. Iya. Ada perantara medianya gitu. Nah, saya pernah melakukan satu performance yang saya tidak mengatakan bahwa itu gagal, tetapi prosesnya memang agak berbeda dengan saya harapkan, tapi terjadi dan berhasil dalam arti. Jadi ada satu kaca yang ada gambar kursi yang kemudian saya pukul dengan kursi. Jadi image kursi di kaca yang saya pukul dengan kursi beneran sehingga kemudian kaca itu pecah. Nah, tapi saya tidak
membayangkan bahwa ternyata memukul kaca ini, memakai kursi ini tidak bisa sekali pukul, beberapa kali, tetapi terjadi pecah gitu. Nah ini sebetulnya juga performance ini, tapi tidak dilihat oleh orang. Saya hanya melakukannya di pantai, di satu pantai, di mana di pantai ini akan dibangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah kemudian saya masuk ke dalam area ini yang sebetulnya tidak bisa dimasukin oleh publik. Tapi kemudian saya bersama-sama dengan seorang pendeta, dan pendeta itu dari LSM, dan kemudian saya menemukan barang-barang yang ada di situ. Kemudian saya bungkus, saya taruh di sini. Nah itulah yang performance saya. Proses itu. Tetapi memang tidak diperlihatkan kepada publik gitu. Tapi memang hanya rekaman aja, berupa rekaman aja gitu. Dokumentasi. Nah jadi ada performance yang sifatnya itu tidak harus tampil di publik. Kayak misalnya Writing in the Rain saya itu kan saya tidak tampil di publik, hanya berupa video di studio. Kenapa? Perhitungan tertiban saya begini. Ini saya bicara tentang sejarah. Nah, kalau sejarah itu kan sebenarnya kan masa lampau yang tidak bisa dilihat saat sekarang ini. Nah, maka dari itu saya harus membuat satu kegiatan yang orang tidak bisa melihat kegiatan itu, orang hanya melihat rekaman dari kegiatan. Itu adalah konsep Secara kontekstual sejarah banget sih Pak. Betul. Nah, maka dari itu saya tidak bisa atau tidak mau memperlihatkan bagaimana saya menulis di depan publik. Itu berarti ada intensi itu ya, intensi untuk mempertunjukkan atau tidak gitu ya. Iya. Nah, itu adalah bagian dari konsep. Kadang saya kalau bikin performance sih suka kebalik Pak. Jadi saya pikir saya mau bikin video. Lalu oke, video performance ini akan ngomongin apa gitu. Nggak berawal dari oke, saya mau ngomongin ini, tapi bentuknya apa ya? Baiknya live atau video gitu. Mungkin itu ini sebuah kesalahan ya Pak ya? Nah, itu sebetulnya yang harus dipikirkan dari awal. Saya mau bikin apa? Itu dulu. Baru kayak baiknya. Saya mau bikin performance. Performance apa? Nah, ini secara konsep sudah dipikirkan gitu. Kayak misalnya tentang saya yang menggosok nama di kuburan di tulisan kuburan itu. Pada waktu saya menemukan kuburan-kuburan massal dan saya mengunjungi itu, saya merasakan ada semacam hubungan yang emosional antara kuburan massal ini, nama-nama yang menunjukkan korbannya, di mana di kuburan ini dikuburkan korban-korban itu, dan saya ingin menghormati mereka. Saya ingin menghormati mereka dan saya ingin memperlihatkan kepada publik bahwa ini memang betul-betul ada. Gimana caranya? Saya mikir, kalau saya potret, orang akan mikir bahwa ya potret itu kan bisa dimanipulasi. Bisa dimanipulasi. Nah, sekarang apa yang ingin saya hadirkan? Ingin saya hadirkan kepada publik bahwa betul-betul ada. Gimana caranya? Saya nggak mungkin batu nisan itu saya bongkar, saya akan sana bawa ke ruang panas. Nah, gimana caranya? Ya saya copy. Saya copy pakai cara seperti waktu saya anak-anak dulu main koin-koinan, kasih kertas terus dipasang. Dijiplak dulu. Nah ini karena nggak ada koin, ini kan nggak mungkin penjiplakan ini terjadi. Sama dengan ini gitu. Oke, kalau gitu saya akan melakukan ini. Nah kemudian saya mikir, oke, saya melakukan ini, apakah tujuannya hanya sekedar mendokumentasi atau apa? Ini kan sebenarnya ada hubungan emosional, ada penghormatan, ada apa? Oke, ini adalah pilgrimage. Pilgrimage itu adalah penghormatan saya, penziarahan saya terhadap korban. Bagaimana cara menunjukkannya? Bikin video. Iya, harus tahu intensinya dulu.
apa yang paling baik mediumnya, video atau potret atau instalasi saja gitu ya. gitu. Jadi harus sebelum kita melakukan sesuatu gitu, kita harus berpikir dulu bahwa saya mau bikin apa? Ini tentang apa? Tentang suatu peristiwa panjang. Apakah peristiwa panjang ini bisa saya potong dan potongan ini bisa merepresentasikan peristiwa panjang ini? Betul, penting sih. Nah kalau nggak bisa, terus gimana? Ya cari caranya gitu. Misalnya saya, dalam waktu riset ini saya ketemu dengan survivor, dengan penyintas. Penyintas ini cerita, terus gimana? Cerita ini bisa saya rekam, saya bagikan di ruangan. Tapi kenapa tidak saya bikin video? Karena para penyintas ini bercerita dan bercerita itu berkaitan dengan penyintas yang lain, berkaitan dengan waktu, berkaitan dan sebagainya. Oke, kalau begitu video. Nah, jadi pemilihan media itu memang berhubungan dengan konsep dari seniman. Beberapa karya FX Harsono yang menjadi bahan obrolan pada episode kali ini diantaranya berjudul Destruction, dibuat pada tahun 1997, Writing in the Rain, dibuat pada tahun 2011, Rewriting on the Tomb, dibuat pada tahun 2013. Demikian, nantikan episode Dengar Bareng Dengar Rupa yang akan menyajikan obrolan kami bersama FX Harsono soal penghidupan seniman, pasar seni rupa, dan pandangan FX Harsono soal karya-karya berbasis sosial politik. Terima kasih.